Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurziana Fetia Dewi dengan NIM 2024-1010-2020 dari kelas Data Mining A. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi di modul 8 dan 9 praktikum data mining tentang perseptron dan ensemble classification. Nah, langsung saja kita masuk ke soalnya. Untuk yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Yang nomor 2, ulangi proses klasifikasi menggunakan Bayesian dengan base classifier perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0,3, masing-masing gunakan perbandingan N estimators 100, 200, dan 300, serta tuliskan akurasinya. Nah, untuk yang pertama, kita mengimport beberapa library, diantaranya ada from Escalon import dataset, di mana di sini fungsinya untuk mengeload dataset wine dan dataset breast cancer-nya. Kemudian ada from Escalon preprocessing import standard scalar, di mana untuk menghitung nilai standarnya. Kemudian ada from Escalon linear model import perseptron, di mana untuk menghitung klasifikasinya secara langsung. Kemudian ada from Escalon model selection import train test split, fungsinya untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Selanjutnya ada from Escalon matrix import accuracy score, di mana fungsinya untuk menghitung akurasinya. Kemudian di sini juga ada library NumPy, dan yang terakhir ada from Escalon ensemble import Bayesian classifier untuk menghitung klasifikasi dengan menggunakan perintah ensemble. Langsung saja kita ke soal yang pertama untuk dataset wine terlebih dahulu. Nah, di sini kita membuat variabel wine data, di mana fungsinya untuk menampung hasil dari load wine pada Python serta memisahkan atribut dan kelasnya. Di mana di sini kita mengeload dataset wine-nya. Kemudian ada variabel X yang isinya dataset wine yang termasuk atribut wine. Kemudian ada variabel Y yang isinya dataset wine yang termasuk target atau kelas. Nah, selanjutnya kita melakukan perbandingan, di mana di sini kita membagi dataset menjadi data training dan data testing. Nah, di sini kita sudah ada X-train, X-test, Y-train, Y-test, train test split, XY, test size 0,2, 0,3, dan 0,4, di mana kan pada soal tadi diminta untuk melakukan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Nah, fungsi X-train di sini untuk menampung data source yang akan di-training, kemudian X-test untuk menampung data target yang akan di-testing, kemudian ada Y-train untuk menampung data source yang akan di-training, dan ada Y-test untuk menampung data target yang akan di-testing. Kemudian ada train test split untuk membagi data training dan data testingnya, kemudian ada variabel X dan Y untuk mendefinisikan data source dan data targetnya, dan yang terakhir ada test size untuk mendefinisikan ukuran atau perbandingan data testingnya. Nah, setelah itu kita membuat data-datanya yang ada di atribut dataset wine di sini menjadi nilai yang standar dengan perintah SC sama dengan standard scalar, di mana fungsinya untuk menstandarkan nilai dengan cara perhitungan baru, yaitu data min rata bagi standar deviasi. Kemudian kita melakukan fit dari hasil standar scalarnya dengan parameternya yaitu X-train. Kemudian kita melakukan transform dengan parameter X-train dan melakukan transform dengan parameternya yaitu X-test. Nah, setelah itu kita memanggil fungsi perseptronnya yaitu ppn sama dengan perseptron dengan parameternya yaitu etan 0 dengan konstan, di mana etan 0 ini konstan dan random setnya yaitu 0. Nah, setelah itu kita melakukan fit dari hasil ppn yang sebelumnya dengan parameter X-train, STD, dan Y-train. Kemudian kita membuat prediksi kelasnya dengan perintah YPred dengan cara memanggil fungsi predik dari hasil ppn dengan parameter X-test, STD.
Nah, setelah itu kita menghitung akurasinya, di mana akurasinya ada 0,2, 0,3, dan 0,4, dan hasilnya akan seperti ini. Di mana akurasi 0,2 memiliki akurasi 1,00, untuk perbandingan 0,3 memiliki akurasi 1,00, dan perbandingan 0,4 memiliki akurasi 1,00. Nah, yang selanjutnya untuk dataset breast cancer, langkahnya juga sama seperti pada dataset lain, tetapi yang diganti pada dataset breast cancer-nya saja. Nah, pada dataset wine tadi kita mengelola dataset wine, dan untuk dataset breast cancer kita di sini diminta untuk mengelola data breast cancer-nya. Nah, di sini kita membuat variabel BC dataset, di mana di sini untuk hasil dari load breast cancer pada Python. Kemudian kita juga membuat variabel X dan Y yang isinya itu dataset breast cancer yang termasuk atributnya dan yang termasuk target atau kelasnya juga. Kemudian kita melakukan perbandingan, di mana perbandingannya yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian setelah itu kita menstandarkan nilainya dengan cara membuat data-data yang ada di atribut datasetnya. Kemudian setelah itu kita juga menghitung PPN-nya atau menghitung akurasinya. Dan hasilnya akan seperti ini, di mana perbandingan 0,2 memiliki tingkat akurasi 0,96, perbandingan 0,3 memiliki akurasi 0,96, dan yang terakhir 0,4 memiliki akurasi 0,96. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan Bayesian dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan N-estimator 100, 200, dan 300. Tuliskan akurasinya. Nah, untuk yang pertama pada dataset wine, di sini kita juga membuat variabel wine data dengan tujuan untuk tempat hasil dari load wine pada Python dan untuk memisahkan atribut dan kelasnya. Kemudian ada variabel X yang isinya dataset wine yang termasuk atribut wine-nya. Kemudian ada variabel Y yang isinya itu dataset wine yang termasuk target atau kelas. Kemudian kita melakukan perbandingan, di mana perbandingannya yaitu 0,3 karena pada soal di test setnya yaitu 0,3. Kemudian kita menstandarkan nilainya dengan cara membuat data-data yang ada pada atribut datasetnya. Nah, setelah itu kita juga melakukan perbandingan N-estimators-nya. Nah, pada perbandingan N-estimator di sini yaitu merupakan proses klasifikasi menggunakan Bayesian dengan base classifier perceptron. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu kita memanggil fungsi perseptronnya dengan parameternya yaitu eta 0 dan hasilnya konstan dan random set-nya yaitu 0. Kemudian kita membuat variabel BC dengan memanggil fungsi Bayesian classifier. Kemudian ada base estimators yang merupakan nilai dari variabel PPN2. Kemudian ada N-estimators, di mana N-estimatornya yaitu 100, 200, dan 300. Di mana N-estimators di sini merupakan nilai perbandingan yang sesuai. Kemudian yang terakhir ada N-job sama dengan -1, yaitu untuk mengaktifkan prosesornya. Kemudian setelah itu kita mengeprint accuracy of Bayesian classifier-nya, di mana kita menggunakan 100, 200, dan 300, dan hasilnya akan seperti ini. Untuk perbandingan N-estimators pada dataset wine, pada perbandingan yang 100, kita memiliki akurasi 0,981, accuracy of Bayesian classifier 200 yaitu 0,981, dan yang terakhir accuracy of Bayesian classifier 300 memiliki akurasi 0,981. Nah, untuk yang terakhir pada dataset breast cancer, langkah-langkahnya juga sama seperti pada dataset wine, tetapi di sini kita mengelola dataset breast cancer-nya. Nah, kemudian kita melakukan perbandingan dengan test set-nya yaitu 0,3. Setelah itu kita juga menstandarkan nilainya dengan cara membuat data-data yang ada pada atribut datasetnya.
Dan yang terakhir, kita juga melakukan perbandingan N-estimators-nya, di mana di sini merupakan proses klasifikasi menggunakan Bayesian dengan base classifier perceptron. Nah, di sini kita masukkan N-estimators-nya yaitu 100, 200, dan 300. Nah, setelah itu kita mengeprint accuracy of Bayesian classifier 100, 200, dan 300. Dan hasilnya akan seperti ini. Di mana accuracy of Bayesian classifier 100 yaitu 0,977 dan accuracy of Bayesian classifier 200 memiliki akurasi 0,977 dan yang terakhir accuracy of Bayesian classifier 300 memiliki tingkat akurasi 0,977. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.